hidup dalam hikmat Allah. Hidup dalam hikmat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam berbagai keberagaman hidup tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perselisihan, bahkan perbedaan kepercayaan. Dan dalam perbedaan-perbedaan itu biasa menimbulkan masalah karena kita mungkin berbeda pendapat, berbeda pandangan sehingga akan menimbulkan masalah. Nah, hal ini juga terjadi di Korintus pada saat itu. Korintus ini adalah sebuah kota metropolitan yang dikenal sebagai pusat perdagangan sehingga orang dari berbagai tempat, orang dari berbagai suku dan tingkatan sosial pada saat itu berada di Korintus. Karena pada saat itu orang-orang terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai tingkatan sosial, sehingga ada banyak perbedaan-perbedaan, bahkan gaya hidup orang-orang pada saat itu berbeda-beda. Nah, sehingga lewat bacaan kita pada saat ini, Paulus kemudian mengalihkan pandangannya kepada salib Kristus. Karena ternyata di Korintus pada saat itu, salib Kristus ini menjadi sebuah permasalahan yang dipermasalahkan oleh orang Yahudi dan orang bukan Yahudi atau orang Yunani. Bagi orang Yahudi dalam bacaan kita jelas bahwa salib Kristus dipandang sebagai sebuah kebodohan karena orang Yahudi ini selalu mencari tanda. Ia selalu ingin melihat tanda dan mujizat sebagai bukti kuasa Allah. Kemudian orang Yunani ini menempatkan diri mereka pada hikmat manusia atau filsafat atau logika mereka pada saat itu lebih penting, sehingga bagi orang Yunani juga salib adalah sebuah kebodohan, tampak sebagai sebuah kebodohan karena mereka terlalu pintar dalam hal pemikiran, pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, hal ini terjadi karena orang Yahudi dan orang Yunani ini hanya mengandalkan hikmat dan pengetahuan mereka sendiri. Sehingga kemudian Rasul Paulus mengingatkan bahwa penderitaan tentang Kristus yang disalib tidak dapat dimengerti oleh mereka yang menganggap diri mereka berhikmat, tidak akan dapat dimengerti oleh mereka yang menganggap diri pandai, menganggap diri percaya, menganggap diri mereka pintar, menganggap diri mereka pandai, tetapi kemudian mereka tidak percaya kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, manusia tidak bisa mencari Allah dengan hikmatnya atau dengan pengetahuannya sendiri. Tetapi Allah yang akan datang menyatakan diri kepada manusia, kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Manusia dapat memahami Allah bila roh Allah itu ada di dalam manusia itu sendiri. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang Yahudi dan orang Yunani dalam bacaan kita. Mereka pada saat itu tidak menggunakan hikmat Allah, tetapi lebih percaya kepada apa yang mereka tahu, lebih percaya kepada pemikiran dan hikmat mereka. Mereka pada saat itu mengira bahwa Mesias yang dijanjikan bagi mereka adalah Mesias yang jaya, Mesias yang bisa membebaskan diri mereka dari perbudakan Romawi. Sehingga mereka tidak menerima kalau Mesias yang mereka lihat itu disalibkan, karena bagi orang Yahudi dan orang Yunani salib itu adalah sebagai lambang kutuk, sehingga mereka menganggap salib itu adalah sebuah kebodohan. Nah, tapi bagi kita orang-orang percaya, makna salib itu melampaui hikmat manusia. Dalam artian manusia tidak dapat memahami salib dengan benar kecuali dengan bantuan Roh Kudus. Karena memang pada dasarnya hanya hikmat Allah yang mampu membuat kita memahami, mengerti makna salib dan menjalani hidup ini dengan baik. Tomatongku saya suluk solanasang, hikmat atau pikiran manusia kadang mengedepankan kekuatan dan kesanggupan manusia itu sendiri. Dan orang yang seperti ini yang mengandalkan diri sendiri kadang menjalani hidup ini dengan menjauh dari Tuhan.
Hal ini tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak orang yang merasa bisa, merasa mampu, sehingga seakan-akan segala sesuatunya bisa dilakukan dengan hikmat dan pola pikir mereka sendiri. Ya, ini yang bahaya dan perlu diwaspadai ternyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kada ketosya pelena ya kalau ternyata kita terlalu pintar, karena kita akan mengandalkan apa yang ada pada diri kita, kita akan mengandalkan apa yang kita tahu, sehingga kadang kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang dikuat, saya juga bisa ji dengan kekuatan saya juga bisa ji dengan apa yang saya tahu. Ya apa mbak imane oki kilala ke. Ternyata apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mana yang dikuat, oh salaumu boleh indika, toro tari di pangewa, pikir tari di pangewa dan lain sebagainya. Ini yang perlu diwaspadai. Ternyata tidak bagus juga kalau kita terlalu kuat, kita terlalu pintar dalam hal duniawi, karena kadang te bang miki kilala langan dewata, sibuk bang miki tumurus apa yang kita tahu, sibuk bang miki tumurus apa yang kita kerjakan. Ya bang opa mani ki kilala ke tayo itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Mani kwa oh te bang ngomong mbak inende mbak dikwa kurang-kurang ngomrakan di sambayang dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa segala apa yang kita miliki ini dari Tuhan, dan karena itu yang paling terpenting adalah dibawa laku puang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang-orang percaya, mari hidup dalam tuntunan hikmat Allah, karena hanya hikmat Allah yang akan membuat kita hidup dengan baik. Mungkin hikmat manusia akan membuat kita hidup, tapi bisa saja itu hidup dengan tidak baik. Hikmat dunia akan membuat kita jauh dari Allah. Karena itu mari berpegang pada hikmat Allah, jangan mengandalkan hikmat dan pengetahuan kita sendiri. Mari kembali ke dalam kehidupan kita, tetap berpegang pada hikmat Tuhan itu, dan bermegahlah hanya di dalam Tuhan. Sehingga hanya hikmat Allah yang akan memampukan memelihara dan menuntun kita kepada jalan yang lebih baik. Jika engkau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Ada amin? Amin firman Tuhan. Mari kita